damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Izinkan hari ini saya khotbah sambil duduk ya. Masih lemes aja tapi nggak ada masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki minggu yang pertama di bulan November ini, Pak Hani sebagai gembala memberikan satu tema, break the yoke. Mematahkan kuk, mematahkan belenggu di dalam kehidupan kita. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia berseru, sudah selesai. Dia sudah menanggung semua kutuk-kutuk itu di atas kayu salib. Tetapi di dalam kenyataannya, saudara sekalian, seringkali dalam hidup keseharian kita tidak melakukan firman. Celah itulah yang membuat iblis masih bisa membelenggu, masih bisa menurunkan kutuk atas hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema penyebab hidup di dalam kutuk. Saudara mungkin sudah kerja dengan rajin, dengan baik, tapi kok rasanya enggak berhasil. Rumah tangga saudara kacau balau. Kesehatan juga rasanya enggak pernah membaik. Padahal saudara, untuk hidup kita diberkati atau tidak diberkati, sudah bukan lagi tergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah selesai, ingin semua kita diberkati. Amin. Tapi pilihan yang kita ambil ada pada kita. Nah hari ini kita akan lihat bagaimana sudah kita bisa mematahkan kuk-kuk dalam hidup ini dengan mengetahui apa yang bisa menjadi penyebab hidup kita di dalam belenggu itu. Saya mengambil dasar firman Tuhan dari Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kita baca dengan suara keras. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu sudah penyebab orang tidak hidup sudah di dalam kemerdekaan, di dalam berkat-berkat Allah yang maksimal, yang penuh adalah mengandalkan manusia. Seringkali Bapak Ibu Saudara itu tidak bisa kita hindari bagaimana kita mengandalkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, bahkan mengandalkan orang tua. Bapak Ibu Saudara, orang tua memang seharusnya dari anak-anak masih kecil bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Tetapi Bapak Ibu setelah mereka dewasa, seharusnya anak-anak tidak boleh lagi mengandalkan orang tua. Apalagi kekayaan orang tua, kekuatan orang tua, kuasa orang tua. Waduh ya, wah orang tuanya jadi nih, wah anaknya lalu pakai kekuasaan, kekuatan atau kekayaannya. Saya mengambil contoh saudara, seorang yang bernama Rehabeam. Dia adalah anak orang yang terkaya di dunia. Nama orang yang terkaya itu adalah Raja Salomo. Coba kita periksa sebentar saudara kekayaannya. Tercatat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15 kita simak bersama. Demikian firman Tuhan berkata,
Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Iya, Alkitab mencatat setiap tahun emas yang dibawa ke Salomo, enggak kebetulan juga angkanya 666. Ya, sehingga ada hamba Tuhan menafsirkan bahwa saudara, apa yang mau ditanam oleh antikris sehingga membuat orang enggak bisa beribadah kepada Tuhan adalah kekayaan. Ya, lalu ambil ayat ini. Saya sendiri secara pribadi enggak mau menafsirkan itu terlalu jauh. Ya. Tetapi saudara, kita menyimak berapa banyak sih? 666 talenta. 1 talenta itu beratnya 34 kilo. Bayangkan sudah, ini emas loh. Berarti 666 dikali 34 kilo akan ketemu 22.644 kilogram emas. Kalau itu dirupiahkan berarti saudara ditambah ya, 22.644 dikali 1.000. Berarti 22.644.000 gram. Seandainya 1 gram saudara dihitung 600.000. Maka Salomo akan mendapatkan setiap tahun saudara dari satu sumber saja 13,6 triliun. Besar tidak saudara? Setiap tahun. Bukan kekayaan seluruhnya, setiap tahun. Belum ditambah terhitung dari saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, dari semua raja Arab, bupati-bupati di negeri itu. Dan zaman itu semua raja-raja di sekelilingnya kasih upeti sama Salomo. Kenapa? Sebab Salomo melakukan pernikahan secara politik. 700 istrinya, 300 gundiknya. Wah ya. 1.000 itu saudara bukan kalangan bawah istrinya, itu anak raja-raja. Jadi saudara enggak mungkin ada perang kan, karena anaknya jadi istrinya Salomo. Bahkan mereka ingin benar-benar sudah membawa upeti karena menghargai, menghormati, juga ada anaknya di sana. Kaya sekali. Saudara, kekayaan yang luar biasa sampai ditulis, coba kita melihat ayat 16 sampai dengan ayat 17. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Iya, membuat 200 perisai terbuat dari emas. Beratnya 600 sikal. 1 sikal itu 11,4 gram. Saya udah hitung itu berat. 1 perisai terbuat dari emas tempaan. Artinya bukan emas cuma sepuhan luarnya aja. Semuanya emas. Beratnya 2,3 kilo. Saudara, itu emas semua. Dan kalau dihitung, saya hitung saudara itu 1,5 miliar. 1 perisai. Padahal Salomo bikin berapa? 200 biji perisai emas yang besar. Untuk perisainya aja 300 miliar. Belum terhitung yang kecil-kecil, saya udah gak hitung lagi. Kaya sekali. Itu sebabnya tidak heran firman Tuhan berkata pada zaman Salomo hidup, perak itu gak ada artinya. Seperti batu kerikil. Karena semuanya dari emas. Seharusnya sudah bukan hanya 7 keturunan yang bisa hidup enak ya. Mungkin 70, mungkin bahkan lebih 100 keturunan. Waduh, udah gak usah kerja apa-apa dah. Ya. Tetapi rupanya Tuhan tidak mau saudara. Hidup mengandalkan manusia. Saudara, kalau kita membaca di akhir hidup Salomo, dikatakan saudara dia ikut kepada penyembahan
dewa-dewa Allah yang disembah oleh istrinya yang banyak itu. Kerajaannya terpecah belah, kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Salah satu anaknya bernama Rehabeam. Dari ibu, berarti dari istri Salomo orang Amon. Wah, udah jelas nih. Jadi sudah perhatikan, kawin campuran ini sangat bahaya sekali. Papanya Kristen, mamanya bukan. Waktu papanya masih kuat, masih bisa nurut. Tapi begitu papanya udah setengah tua, udah tua, bergantung sama istri, kasih obat, kasih semuanya. Ya akhirnya pelan tapi pasti. Itulah kehebatan wanita tuh sudah ya. Dia menaklukkan bukan dengan tenaganya, tapi dengan hatinya, dengan perhatiannya. Salomo pun terbelokkan. Anak-anak saudara dari istri-istri yang banyak itu pun tidak takut Tuhan. Firman Tuhan kalau saudara baca terus di dalam 1 Raja-Raja 14. Rehabeam itu pun tidak menyembah Tuhan. Tapi menyembah Allah-Allah yang disembah oleh ibunya, perempuan Amon. Malahan bikin pelacuran bakti, yaitu di tempat kuil-kuil itu ada pelacur-pelacur. Di mana orang yang datang menyembah dewa-dewa di situ sekalian melakukan juga perzinahan di bawah setiap pohon yang rimbun. Aduh ngeri sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hasilnya kita bisa membaca 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai 28. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Iya, mengenaskan sekali. Belum juga dinikmati satu generasi. Sudah dirampas semuanya, dijarah habis. Bahkan perisai emas, tadi sudah ya ada 200 perisai emas. Satu perisai emas harganya 1,5 miliar pun dirampas. Saudara, tetapi Rehabeam gak mau kehilangan muka kan, bikin dari emas udah gak ada. Soalnya pertanyaannya kemana semua itu? Emas-emas ya. Begitu banyak sampai nilainya tadi kita udah lihat bersama-sama. 1 tahun dia bisa mendapat emas senilai berapa triliun itu ya. 13,6 triliun. Bapak Ibu Saudara, uang, kekayaan, kekuasaan ada akhirnya. Itu sebabnya saya ingin hari ini apalagi gereja ini sudah memiliki satu fokus keluarga. Janganlah orang tua membanggakan kekayaan, kekuasaan, kekuatan. Sehingga seakan-akan memastikan wah anak, mantu, cucu, cicit sampai wah gak usah kerja gak apa-apa. Udah kerja hati-hati. Bisa habis dalam sekejap. Demikian juga anak muda di tempat ini. Jangan bergantung kepada kekayaan orang tua. Apalagi sombong, gak pernah ikut cari uang, sombongnya melebihi orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, perisai emas sudah dirampas sampai terpaksa Rehabeam supaya gak kehilangan muka. Dia bikin perisai tapi supaya warnanya aja yang sama. Dari tembaga, dari kuningan ya, tembaga zaman dulu campuran masih belum ada. Itu kuningan, warnanya sama kilauannya. Tapi gak ada kualitasnya. Bapak Ibu, hari ini kita melihat satu contoh yang jelas. Bagaimana orang-orang yang hidup mengandalkan manusia. Bukan saja orang tua, mungkin kakak yang kaya atau saudara om yang kaya atau siapapun. Ternyata itu gak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Sudah bersyukur kalau punya orang tua kaya. Orang tua yang punya kekuatan, kekuasaan. Tapi jangan andalkan.
Jangan memanfaatkan uang, kekuatan, kekuasaan orang tua untuk saudara juga bisa naik. Jangan. Itu saudara Tuhan tidak suka. Bapak ibu saudara bukan hanya mengandalkan orang tua atau keluarga. Tapi mengandalkan orang penting. Wah, dia kan orang penting, orang terhormat. Aku kenalannya pejabat-pejabat, jenderal-jenderal semua. Waduh, saya telepon aja pasti langsung diterima sendiri. Hati-hati. Tuhan sudah kasih peringatan itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya ambil contoh sudah seorang nabi bernama Bileam. Satu kali sudah bisa lihat itu di dalam Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Supaya jelas baca aja dah ya. Berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ya, jadi saudara, Bileam sudah diberitahu sama Tuhan, jangan pergi. Ya, ikut dengan Raja Balak itu, jangan. Sebab umatku, bangsa Israel ini adalah umat yang aku berkati. Tetapi saudara, apakah Raja Balak ini kehabisan akal? Kalau saudara baca selanjutnya di ayat 14, dikatakan lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab. Dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak, datang bersama dengan kami. Coba baca ayat 16 sampai ayat 17. Tetapi setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Ya, dikirim saudara, pemuka-pemuka, pejabat-pejabat yang lebih banyak, lebih terhormat, dikasih upah yang lebih banyak. Waduh, walaupun di mulut bilang enggak, aku enggak bisa. Tapi buktinya malam itu Bileam tanya lagi sama Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan berkata akhirnya, udahlah pergi. Karena Tuhan sudah tahu bahwa hatinya Bileam sudah tidak bisa diubah. Sudah para orang tua memahami. Seringkali anak-anak kita ya kalau meminta sesuatu orang tua bilang jangan. Atau saudara mungkin dia bawa pacar orang tua bilang jangan. Udah gak bisa. Tidak jarang juga bisa putus hubungan antara orang tua dan anak. Karena apa? Karena begitu kerasnya hatinya itu udah kayak batu. Sampai kemudian saudara ya seharusnya ya udahlah ya orang tua bilang ya udah dah saya restui. Apakah itu adalah satu kehendak yang sempurna? Tidak. Kehendaknya enggak sempurna, tapi terpaksa. Ini enggak bisa berubah nih. Hatinya udah keras. Jadi Tuhan lihat hatinya Bileam. Udah pikirannya saudara untuk pergi ke sana, udah dapat uang banyak, ya. Udah dapat penghormatan luar biasa. Saudara sehingga dia akhirnya pergi. Tapi Tuhan kasih pesan kamu pergi enggak boleh ya mengutuk. Saudara baca kisah selanjutnya, bagaimana sampai keledai dibuka matanya sama Tuhan. Dibuka mulutnya untuk memperingati Bileam. Secara tidak langsung Tuhan ingin memberi peringatan teguran yang keras. Bileam, kamu ini sudah lebih goblok, lebih dungu, lebih keras kepala daripada keledai. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dalam hidup seringkali kita tidak mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Karena pikiran kita ini politik. Aduh ini gimana, oh ini pakai orang ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bukan saja kita tidak mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Tapi kita juga banyak sekali mengalami kegagalan Saudara. Karena apa? Karena sudah pakai cara sendiri.
Mengandalkan manusia. Penyebab yang kedua kenapa kita seringkali juga tidak melihat campur tangan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah, saya hebat, saya masih muda, saya pintar, saya banyak uang dan sebagainya. Saya ambil contoh adalah seorang tentara Filistin yang sangat tinggi, tingginya 6 hasta sejengkal. Siapa namanya? Goliat. 1 hasta itu 45 senti. 2,7 tambah 1 jengkal, jengkalnya saya 20. Kalau jengkalnya Goliat mungkin bisa 30 sudah. Tingginya kurang lebih 3 meter. Dia menantang tentara Israel, ayo duel. Siapa yang berani? Wah, sombong sekali. Dia andalkan kekuatannya sendiri. Dia bukan hanya tinggi badannya, tetapi saudara coba lihat bagaimana dia juga memperlengkapi dirinya itu dengan ketopong, jubah yang jubah perang ya, menutupi bagian dadanya. Saya baca sudah di dalam 1 Samuel 17 ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya. Ditutup udah. Dia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirahnya 5.000 sikal tembaga. Saya hitung kalau dikali 11,4 gram, beratnya 57 kilo. Coba, hampir sama dengan berat badan saya ini ya. Bapak Ibu, apa enggak orang melihat Goliat ini, wah enggak mungkin ini bisa terkalahkan. Dan itulah yang membuat Goliat sangat sombong. Begitu saudara ada Daud yang masih muda, lemah, ya, datang sudah enggak pakai baju perang, langsung dihina. Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana dia menganggap dirinya sangat kuat, tidak terkalahkan. Dia mengancam, mengintimidasi, menghina. Coba sih kita lihat 1 Samuel 17 ayat 42 dan 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Iya, jadi saudara sombong sekali, andalkan kekuatan sendiri. Bandingkan saudara dengan Daud yang kecil, ya, masih sangat muda, enggak pakai senjata. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang menyaksikan itu. Dan seringkali kecenderungan kita melihat, aduh ini nanti gimana. Kita udah kalah jika saudara belum sudah takut. Takut, kak ini, bingung semuanya. Tetapi saudara lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, kemarin hari Sabtu sore ada KKR anak di gereja Happy Family Center. Tuhan taruh kerinduan itu di dalam hati saya. Ya, seperti tadi yang kita udah dengar lewat lensa firman. Kalau saudara membaca ada perumpamaan 100 domba. 1 domba terhilang tersesat. Saya sering dengar hamba Tuhan bicara. Makanya kalau ada domba itu cepat cari. Padahal tapi kalau saudara perhatikan konteksnya. 1 domba bukan hanya berarti berbicara kuantitas. Tapi 1 domba itu berbicara anak kecil. Saudara perhatikan nanti di rumah baca. Matius 18, bagian atas, bagian konteks itu bicara anak kecil. Yesus kasih tahu ini kamu jadi seperti anak kecil. Ya. Di Matius 18, anak-anak ini berharga, jangan sampai disesatkan oleh dunia. Terus lalu Yesus kasih perumpamaan ini. Berapa sering dalam hidup kita menyepelekan anak kecil. Anaknya nggak mau ke gereja, nggak pernah dipaksa. Ya udahlah, tunggu mama ya, kamu nonton TV aja ya. TV ini jadi agamanya. Hati-hati, Bapak Ibu akan menyesal sungguh. Itu sebabnya Tuhan kasih hati untuk mengasihi anak-anak. Khotbah anak-anak KKR. Ya, saya udah 30 tahun saudara enggak khotbah untuk anak-anak.
Dulu saya guru sekolah minggu melayani anak 2 SD ya dari 14 tahun. Melayani anak 3, kelas 4, 5, 6 semuanya pernah. Waktu pindah ke kota Bandung dari Cirebon, saya kuliah di Bandung, saya melayani anak-anak remaja, SMP, SMA. Waktu kuliah tengah sudah kurang lebih tingkat 2, saya dipenuhi Roh Kudus Tuhan, bawa saya menjadi pemimpin pujian, benar-benar sudah melayani banyak sekali mahasiswa. Jadi umur 20-an dulu saya udah dipanggil tante sudah. Saya udah tua dini ya. Kalau bayi prematur saya ini tua dini. Jadi Bu Agnes ini bukan awet muda, awet tua. Ya. Sebab bayangin saudara, umur 20-an saya udah panggil tante, tante. Aduh, saya mau ngomong gimana, tapi saya udah mimpin waktu itu untuk kebaktian kebangunan rohani, untuk supaya mempersiapkan pembimbing-pembimbingnya ada follow up, saya bawa mereka. Ya, jadi mereka pikir waduh ini udah lebih ini nih. Sudah sampai kemudian Tuhan bawa saya melayani ibu-ibu, ya sampai melayani umum sampai sekarang. Jadi udah lama sekali nggak pernah melayani anak-anak. Jadi saya takut dan gentar gimana ini melayani anak-anak. Saya kumpulkan sudah guru-guru pembina, saya bilang harus doa dan puasa buat saya ya. Saya nggak bisa lu mau ngomong gimana ini. Ya, karena kalau udah biasa ngomong bahasa dewasa, ngomong sama anak lain. Ya, kalau orang tua itu agak sopan sudah ya. Kalau khotbahnya saudara nggak terlalu seneng, ya tidur aja lah. Sana khotbah dewe aku nggak seneng kok. Nah, atau saudara ya udah keluar. Tapi kalau anak-anak enggak. Begitu dia nggak ngerti khotbahnya ngomong sendiri, betul nggak? Mengganggu. Jadi nggak mudah sudah KKR untuk anak-anak, apalagi tujuan saya hanya satu, untuk membawa anak-anak ini diselamatkan. Percaya Yesus. Iblis rupanya nggak senang sudah ya. Saya udah siap kemarin 4:30 kurang udah duduk di sini, nggak ada apa-apa, ya. Enggak makan macem-macem, saya siang makan biasa. Habis itu sore memang saya biasa makan buah. Itu keseharian saya udah kayak begitu. Tapi enggak tahu duduk di sini enggak berapa lama. Tiba-tiba saya, loh ada apa ini? Kayak orang masuk angin. Jadi saya naik, begitu naik mual, muntah semuanya. Ya, buahnya, buah naga lu saudara, manis kan. Saya enggak makan yang kecut-kecut. Manis, melonnya manis, buah naga keluar semua buahnya. Langsung ke belakang, keluar juga. Saya pikir ya udah tenang ini. Begitu duduk saya panggil pembantu saya bikinin teh panas gitu ya, kasih madu. Nggak berapa lama mual lagi, tumpah lagi tehnya semuanya. Waduh nggak bisa masuk apa-apa. Keringet dingin keluar, baju saya basah sampai yang dalam-dalam. Saya ganti lagi, basah lagi, muntah lagi, pergi ke toilet yang belakang muntah lagi, keluar lagi. Seumur hidup lu sudah, saya gak pernah muntah terus-terusan, tidak pernah. Muntah sekali, pernah, udah enak. Ini terus-terusan, saya lupa udah berapa kali. Sampai lemesnya minta ampun. Pak Hani sudah turun, saya suruh panggil, waduh dia bingung lihat saya. Aduh Agnes, di bawah itu di lantai 2 udah lebih dari 200 anak. Siapa yang khotbah? Kamu, aku khotbah anak. Waduh. Ayo udah doa aja, doa. Bener-bener lemes sudah, saya nggak bisa apa-apa itu. Ini mual, di sini keluar terus. Ya, diminumi air keluar. Nggak bisa apa-apa. Ya, saya ke kamar saudara, saya cuma berdoa. Ya, ini udah acara pujian, udah semuanya. Saya bilang udahlah suruh Ibu Sian cadangan, ya, sudah ada bahan khotbah, saya udah briefing mereka, udah tahu kira-kira apa yang mau dikhotbahkan. Tapi sudah di tengah kelemahan fisik yang luar biasa. Ya, saya berkata Tuhan, kalau Tuhan mau saya yang menyampaikan firman, kasih saya kekuatan. Saya mau lawan ini gangguan-gangguan dalam nama Yesus. Ya, setelah saya ganti saya bilang udahlah tuntun saya dah. Masih enggak kuat saudara, tapi saya paksa itu. Saya dituntun sama Bapak, saya udah gak bisa berdiri, saya cuma bisa duduk. Puji Tuhan, begitu saya khotbah buat anak-anak, ya keluar. Gak ada yang tahu sih kalau yang, lu kenapa paling-paling Tante Agnes ini khotbah pakai kursi. Ya, waduh, tapi begitu sudah di sini, gak ada lagi rasa mual apa gak ada. Itu yang heran, sampai selesai saya menantang anak-anak, 200 anak maju ke depan didoakan. Lalu dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 anak. Mereka dilayani, mereka akan diberi saudara satu lanjutan.
yaitu untuk membaca Alkitab tiap hari 2 pasal. Ini kita lagi menuai jiwa. Selama belum 1 minggu saudara udah terbentuk ayo baca Alkitab anak, jumlahnya udah 120 anak. Luar biasa, sebagian besar adalah anak-anak dari Happy Family Center dan dari Happy Family School. Saya percaya ini satu kegerakan yang Tuhan mau kerjakan. Anak-anak kita akan rebut dari tangan iblis. Amin saudara. Saya mau para orang tua bekerja sama. Jangan biarin anak saudara itu hanya main game ya. Hanya belajar pendidikan sekolah itu penting tapi tidak cukup. Hanya dengan pendidikan sekolah. Saya punya satu rencana saudara ke depan anak-anak yang komitmen ini. Yang sudah baca Alkitab dan mau komitmen untuk terus boleh hidup mendekat Tuhan. Saya mau bikin kelas anak-anak. Mereka akan dibekali, di training, dijadikan seperti Samuel. Amin. Dari kecil sudah mereka dipenuhi firman Tuhan. Bapak Ibu, heran sekali begitu saya udah selesai, udah sampai di lift pun saya udah gak kuat berdiri. Saya jongkok karena udah mual lagi. Sampai di atas keluar air, ke belakang keluar, saya tidur. Sampai hari ini udah gak mual lagi, enggak keluar air lagi, sudah ke belakang udah enggak lagi, cuma sisa lemas. Ya, jadi saya tidur, bangun udah keringetan semua, rasa lapar, makan, siapkan firman untuk hari ini, baru tidur lagi. Tuhan itu ajaib dan hidup jika kita mengandalkan Tuhan. Amin, sudah. Kalau saya andalkan kekuatan sendiri, udah gak kuat sama sekali, enggak ada kekuatan. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya meminta tim doa. Ya, saya berkata tolong ini harus dipagari, dibentengi dengan doa. Doanya enggak boleh hanya awal, sementara acara mulai sampai selesai. Waktu saya menyampaikan firman, tolong terus doa. Rupanya enggak sia-sia. Saya percaya itu juga kuasa doa. Kita teringat di dalam peristiwa bagaimana bangsa Israel waktu diserang oleh orang Amalek di Keluaran 17. Musa berkata, aku naik ke atas. Kamu Yosua maju perang. Saya jadi Yosua kan maju perang. Walaupun udah lemes begini, tapi saya percaya ada orang-orang seperti Musa, Harun dan Hur yang mengangkat tangan. Ketika mereka mengangkat tangan, kuatlah. Dan peperangan dimenangkan oleh Israel. Amin saudara. Jangan main-main saudara. Dengan kuasa-kuasa iblis itu dia ingin benar-benar kalau bisa itu menghentikan. Saya cek sih saya makan salah apa. Nggak ada yang salah sudah. Dan itu sudah kebiasaan saya setiap hari nggak ada masalah. Kok bisa hari itu? Tapi saya percaya bahwa iblis sudah dikalahkan, dihancurkan. Amin. Kita ketika mengandalkan kekuatan Allah, dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kita bisa alami mujizat, pertolongan, pengurapan Tuhan yang luar biasa. Iblis hanya bisa intimidasi. Iblis hanya bisa saudara menekan ya kekuatan tubuh kita, fisik kita atau hati kita dibikin males udah nggak bisa ini. Tetapi saudara seperti Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Amin. Bless the Lord of my soul. Menjadi berkat seumur hidup kita. Bapak ibu saudara, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri juga bisa diawali dari seorang yang tadinya benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena saudara dia merasa muda, merasa lemah, jadi mengandalkan Tuhan. Coba kita belajar saudara dari seorang raja bernama Uzia. Di dalam 2 Tawari 26 ayat 3 sampai 5. Coba bacakan. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan. Amin.
Saudara cari siapa dalam hidup ini? Kalau saudara mencari Tuhan demi supaya saudara dapat duit, duit bisa dapat, tapi saudara bisa kehilangan nyawa. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sampai Uzia menjadi raja yang sangat kaya, namanya termasyhur sampai di Mesir. Perekonomian, pertanian, sampai angkatan bersenjatanya kuat sekali. Tapi sayang, Bapak Ibu, hidup itu adalah satu perlombaan. Hidup itu adalah satu pertandingan yang terus menerus. Amin. Ya, ada orang-orang saudara yang mungkin lagi ikut program diet ya, pergi ke dokter. Ya, Pak Hani suruh tolong jangan ditawari macam-macam nih ya. Dia sempat ngomong, sampai kapan ini aku kayak begini? Ya, selama kamu masih mau tetap jaga tubuhnya fit, ya ikuti itu caranya. Nggak bisa udah kurus, lalu kemudian saudara longgar lagi, ya bengkak lagi. Betul nggak? Sudah iman sama. Saudara pikir waduh udah ikut KKR, udah ikut train, wah stuck genjot, wah saudara luar biasa. Habis itu nggak ikut lagi, ya melepas lagi, kempes lagi imannya. Kita harus maintaining all life. Amin. Seumur hidup. Tapi firman Tuhan berkata apa? Apa yang kita lakukan ini saudara sekalian, sementara dibandingkan dengan kekekalan yang sedang menanti di hadapan kita. Kita berlomba dengan iman. Amin. Mempertahankan hidup kita. Udah berhasil, udah sukses, itu bukan tujuan kita. Tuh lihat tuh, aku udah ikut Tuhan sekarang udah sukses. Lalu lupa. Jangan. Uzia udah sangat sukses. Tapi saudara baca di dalam 2 Tawari 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Iya. Waduh, jadi tinggi hati, jadi pemarah, enggak bisa terima teguran. Dan Tuhan hukum Raja Uzia sakit kusta. Kalau saudara baca sampai matinya enggak sembuh, dia harus keluar dari istana, bahkan dia kemudian dikuburkan bukan di kuburan raja-raja karena dia sakit kusta. Saudara, kalau saya bertanya, sebetulnya di dalam rentang hidup manusia, awal, pertengahan dan akhir, mana yang paling penting? Akhir. Tapi akhir ini kan ditentukan dari awal kan? Saya lihat kemarin anak-anak, aduh sudah saya terharu. Anak-anak boleh menerima Tuhan Yesus. Ya, mereka dilawat Tuhan. Mereka mau membaca Alkitab setiap hari 2 pasal. Enggak ada sudah cara lain. Bagaimana anak-anak kita ini dikeluarkan dari kesesatan dunia kecuali diisi oleh firman. Amin. Enggak ada cara yang lain. Alkitab adalah firman Tuhan. Timotius diajari dari sejak kecil oleh neneknya, oleh ibunya. Firman, firman, firman. Supaya betul-betul pemikirannya, hatinya, action, tindakannya semua dari firman Tuhan. Bapak Ibu sayang sekali kita melihat Raja Uzia. Ketika udah sukses berhasil, dia menjadi sombong karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Dan dia jatuh. Sekarang kita lihat yang ketiga yang terakhir. Apa yang menyebabkan seseorang hidup di dalam kutuk? Tadi yang pertama adalah mengandalkan manusia. Mengandalkan orang tua, andalkan kekayaan. Saudara dipikir kalau udah kaya hasil rampasan, hasil neken orang, wah bisa hebat. Tidak, duit itu kalau mau habis itu cuepet. Uang itu punya sayap saudara, betul? Tapi kalau Tuhan mau meninggikan, gampangnya setengah mati. Itu Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah, saudara, penyebab kutuk yang ketiga adalah orang yang menjauh dari Tuhan. Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bangsa Israel adalah contohnya.
Ya, mereka udah punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa bicara, Tuhan yang bisa membawa mereka menang perang. Setiap kali mau maju perang, Daud tanya, Tuhan maju apa jangan? Maju. Gideon dipilih saudara, menghadapi orang Midian. Sampai tentaranya hanya tinggal 300, gak usah banyak-banyak kata Tuhan. Sebab kalau banyak nanti kamu sombong, dikira kekuatanmu sendiri. Melawan tentara Midian 135.000. Waduh, gak ada bandingnya. Tetapi saudara, firman Tuhan mengajari kita. Mengapa seringkali kutuk terjadi dalam hidup kita? Karena hati kita jauh dari Tuhan. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, saudara yang ikut ayo baca Alkitab, sudah selesai perjanjian baru, masuk perjanjian lama. Ada yang gak mau, enggak wis. Aku enggak senang perjanjian lama. Saudara, Alkitab itu bukan soal senang enggak senang. Amin. Alkitab itu bukan novel. Aku enggak senang baca perjanjian lama. Loh, itu Alkitab bukan untuk menyenangkanmu. Amin. Alkitab itu perkataan Tuhan, firman Allah. Yesus aja mengutip Alkitab perjanjian lama. Masa sudah enggak mau baca? Saudara baca sudah akan dapat kerangka. Tuhan akan bikin sudah mengerti berapa banyak kita sering degil kerasnya kayak bangsa Israel. Kalau pemimpinnya hidup, ya rohani, pemimpin rohaninya hidup, wah kita takut Tuhan. Pemimpin rohaninya mati, wah ikut tetangganya, pergi ke suhu, pergi cari nomor, pergi semuanya ya, cari hong sui dan sebagainya. Nanti ada masalah lagi dipukul Tuhan. Waduh ingat, iya aduh aku udah jauh dari Tuhan. Cari Tuhan lagi. Udah jaya lagi, lupa lagi. Bodoh. Jadi sudah sebetulnya kalau baca kitab perjanjian lama itu sedang membaca dirinya sendiri. Sehingga itu menemplak, aduh hidupku kok kayak begini ya. Coba sih saudara lihat ya di dalam Hakim-Hakim. Supaya saudara bisa mendapatkan satu gambaran yang sangat jelas. Saya bacakan ya. Hakim-Hakim 2 ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain. Beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka atau tidak. Jadi isinya begitu. Raja juga sama. Wah kalau rajanya rohani, Yosia, Hizkia, Yosafat, wah takut Tuhan. Bait Allah, rumah Tuhan dibangun lagi, dibangun. Tapi rajanya mati, mati lagi rohaninya. Waduh, Bapak Ibu, orang yang menjauh dari Tuhan, menyembah Allah lain. Tetapi saudara bisa masuk kepada hal yang kedua. Tetap ke gereja, tetap. Tapi hatinya udah gak ada di pelayanan. Hatinya udah, pelayanan? Gak perlu. Pelayanan tuh ujung-ujungnya juga duit. Gereja cari apa sih? Duit. Nah ini udah keracunan. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa membuat orang menjauh dari Tuhan? Mendekat pada dunia. Firman Tuhan memberikan kepada kita saudara satu peringatan yang keras sekali. Ya, siapa yang mencintai dunia, dia kasih akan Allah, tidak mungkin hidup di dalam orang itu. Saya ambil contoh saudara, bukan raja lagi, bukan nabi, tapi ini adalah rekan pelayanan Paulus. Namanya Demas. Apa yang bisa membuat, dengar baik-baik, seorang menjauh dari Tuhan ketika dia tidak lagi komitmen kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam pembacaan Alkitab yang diperlukan adalah apa saudara? Komitmen. Kita membaca Alkitab bukan karena ada waktu.
Ada orang bilang, Bu saya sibuk dari pagi sampai saya ngerjain apa itu lari-lari. Oh ya? Tapi kenapa sudah tidak punya komitmen mendahulukan Tuhan? Tuhan berkata kamu harus bertekun di dalam membaca kitab suci. Padahal kalau sudah benar-benar komitmen baca 5 pasal itu tidak lebih dari 20 menit. Apalagi kalau bacanya surat-surat, 10 menit juga. Selesai. Jadi saudara ujung-ujungnya alasan. Aduh Bu saya sibuk Bu, saya gini Bu, mata saya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat pakai Alkitab suara. Ayo zaman sekarang kan zaman teknologi, tinggal download Alkitab suara, suaranya keluar. Sambil baca mata nggak ini denger. Nggak ada alasan. Alasan ada di sini, malas. Tapi kalau nonton TV, waduh ini akan pembicaraan mengenai Ahok dan kaum FPI. Waduh semua biarin sibuk kayak apa di depan TV. Wah kemarin ada demo, kok TV jalan terus 2 jam, 3 jam, 4 jam terus. Kok bisa? Ya, betul tidak? Berarti saudara sudah gak mau baca Alkitab tiap hari itu. Karena sudah dikuasai oleh roh dunia ini. Dan itu harus dilawan. Amin. Ya. Jangan tidak memiliki komitmen. Komitmen ikut Tuhan, komitmen ke gereja. Aduh kayaknya hari ini kok males ya. Katanya jalan-jalan ditutup. Wis gak usah ya. Kita live streaming aja. Sudah dengar baik-baik ya. Ini termasuk yang lagi nonton ini ya. Live streaming tidak boleh menggantikan ibadah. Amin. Live streaming itu sudah gak bisa bangun, sudah ada di luar negeri, gak bisa ini, ya tambahan vitamin. Sudah pagi live streaming, sore tetap ke gereja. Nah itu, bukan, loh kamu kan udah lama gak ke gereja. Oh saya tetap kok Bu live streaming. Oh no, firman Tuhan berkata menjelang hari terakhir, jangan kamu meninggalkan ibadah. Ibadah itu berguna kata firman Tuhan. Amin, banyak alasan. Bu saya dengar kok Bu CD-CD khotbah, saya dengar kok bedah wahyu Bu Agnes. Tapi enggak ke gereja. Jangan saudara. Tuhan mau kita komitmen. Jangan ikuti rasa males, rasa capek, jangan. Pelayanan begitu. Saya lihat ada orang-orang yang dulunya menggebu-gebu. Mulai kehilangan komitmen. Datang telat, saya ngamuk itu saudara. Ya. Saudara pinginnya itu dapat berkat tepat waktu, tapi melayani apa-apa telat terus. Saudara coba kalau datang hari ini bilang, oh hari ini ada Presiden Jokowi mampir ke HSC. Jam 7 tepat, saya jamin. Saudara 6:30 jam 6 udah sini semuanya. Mau ketemu Presiden, mau ketemu Ahok, wah apalagi, wah. Tapi mau ketemu Tuhan Yesus, nanti 7:30 belum telat itu Andrew kalau mimpin pujian lama. Nanti. Betul gak sudah? Kita gak komitmen pelayanan. Ya, saya cuti kenapa? Capek Bu, aduh. Ya, saya tersinggung loh sudah kalau bilang melayani Tuhan itu capek. Tuhan bukan hanya capek, dia menderita. Dia berkorban, dia curahkan darahnya, dia kasih nyawanya. Kok bisa kita bilang capek? Melayani Tuhan itu komitmen seumur hidup. Amin. Tidak berhenti di tengah jalan. Saudara lihat ini Demas. Dia tidak komitmen dalam pelayanan. Dia tidak kuat menghadapi tantangan di tengah pelayanan. Awalnya saudara, siapa Demas? Dia bantu pelayanan Rasul Paulus, rekan Rasul Paulus. Ini orang penting sekali. Pada saat pemenjaraan pertama, Demas itu ada. Saudara bisa baca itu di Kolose pasal 4 ayat 14. Paulus memberi salam dari tabib Lukas dan Demas. Namanya disejajarkan dengan Lukas. Lukas yang penulis kitab Injil Lukas. Dia seorang tabib, seorang ahli sejarah. Ini orang penting. Tetapi saudara waktu pemenjaraan Paulus yang kedua. Demas meninggalkan Paulus. Mungkin di pikirannya gini. Waduh ini di penjara meneh. Ada apa ini orang ini ya. Udahlah aku gak mau ikut dia. Susah ini. Jadi hamba Tuhan kok isinya kayak begini penderitaan. Hari ini Paulus, jangan-jangan nanti aku. Udah mandek gitu. Ketika orang mulai tidak komitmen mengikut Tuhan. Tidak komitmen melayani Tuhan. Pasti sudah akan masuk
mencintai dunia. Tidak mungkin tidak. Firman Tuhan berkata, Demas meninggalkan aku. Dia mencintai dunia. Dia lebih terpikat kepada bujuk rayu dunia ini. Saudara, dari hati saya yang paling dalam, saya merindukan saudara komitmen. Coba ingat baik-baik kalau hari ini ada suami datang sendiri, istri gak mau ke gereja. Mungkin karena banyak alasan, aku males, aku gini-gini. Saudara sebagai pemimpin rumah tangga, harus berkata, gak boleh males ke gereja. Amin. Atau sebaliknya istri punya suami males-malesan ya. Saudara main game atau lihat TV, lihat sinetron. Saudara harus berkata, Pak jangan Pak. Kita harus utamakan ibadah. Amin. Saudara punya anak masih kecil, gak mau ke gereja, nasihati. Nasihati gak bisa dengar baik-baik, hajar anak saudara. Dengar baik-baik, kalau kamu gak mau ke gereja, papa, mama terpaksa harus hajar kamu. Karena ke gereja itu harus. Amin, sudah. Kecuali sakit, gak bisa bangun, ya udah. Jangan dibiarin, ya anakku enggak mau, ya udah kemarin pulangnya malam, jadi ya hari ini istirahat. No, istirahat setelah pulang gereja. Amin, sudah. Pelayanan, itu adalah ibadah kita. Saya masuk kepada kesimpulan. Bapak Ibu Saudara, penyebab hidup di dalam kutuk ternyata karena kelalaian dan pelanggaran kita sendiri. Bukan karena Tuhan tentukan kita hidup dalam kutuk, tidak. Kelalaian kita. Dalam hidup sering kali kita melihat orang yang mengandalkan manusia. Awalnya sukses. Wah, dapat backingan, awalnya sukses. Tapi tidak akan dapat bertahan. Bahkan berakhir dengan kehancuran, kekecewaan. Demikian juga orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Akan berakhir dengan kesombongan. Wah saya hebat, kalau saya yang buat ini saya selalu berhasil. Hati-hati. Firman Tuhan berkata kesombongan awal dari kehancuran. Hancur. Jika sudah mengandalkan manusia, andalkan kekuatan sendiri. Hasilnya apa? Pasti orang itu hidupnya jauh dari Tuhan. Kayak layang-layang udah putus. Itu sebabnya Bapak Ibu 3 hal ini saling berkait. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan. Ada saat dimana rasanya kita males, saya tetap Tuhan mau tuh. Paksa diri kita. Amin saudara. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita datang, ada waktu menyembah Tuhan. Ada waktu membaca Alkitab. Mengandalkan Dia. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia. Jika saudara melakukan 3 hal yang disebut oleh Yeremia ini. Dampak buruk bisa terjadi. Hidupnya digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Saudara mau kalau saudara punya taman isinya semak semua. Semak itu gak ada harganya. Your life is very cheap. Saya sering lihat sudah ada orang-orang hidupnya itu murah sekali. Ya, main seks kiri kanan, very cheap, kotor, kacau. Bapak Ibu Saudara, seperti semak bulus. Hidupnya gak ada gunanya. Saudara, gak ada seorang pun mau tanam semak bulus. No use. Tidak berguna sama sekali. Dan firman Tuhan berkata, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Usaha, gak ada keadaan baik. Karena apa? Tidak diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan lihat bagaimana saudara melakukan sesuatu. Wih, kok hasilnya bisa kayak begitu. Itu namanya ada berkat turun atas hidup saudara. Tidak tinggal di tanah angus di padang gurun. Tanahnya sampai angus, gosong, saking panasnya. Artinya apa? Tidak berhasil. Tidak ada orang mau hidup situ. Tidak ada kehidupan. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, padang asin itu di Israel seperti gunung. Isinya garam semuanya. Siapa yang mau tinggal di padang yang isinya garam semua? Di situ kesepian, tidak ada sukacita, kosong hidupnya. Itulah saudara dampak buruk jika kita hidup menjauh dari Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia. Kita mau menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.